Perkenalkan, nama saya Vira, umur 12, kelas 6. Keseharian saya bangun subuh, bantuin ibu cuci baju, nyiapin sarapan, terus siap-siap berangkat sekolah, datang sekolah, bantuin ibu nyuci baju yang belum dicuci. Sorenya saya bantu ibu untuk cari rosokan. Saya kalau libur sekolah, bantuin ibu bersihin makam dan jual bunga. Yang bantuin ibu cuman saya sama Mbak Linda. Soalnya hampir semua kakak saya sudah menikah. Nama saya Paena, ibu dari Vira. Anak saya 9. Ini Vira yang terakhir, anak yang terakhir. Terus saya jalani sendiri wes semenjak bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal tahun 2017. Terus anak-anak ya saya sendiri wes. Kayak mana caranya bisa ngidupin anak-anak, bisa nyekolahin anak-anak gitu. Perkenalkan, nama saya Resmi Indah Gurita, selaku Ketua RT 4 RW 3 Lingkungan Ujung, Kelurahan Kepatian. Ibu Paena itu sudah lama tinggal di sini, mulai saya kecil sampai saya jadi RT, ya masih tetap tinggal di sini. Cuman dari dulu nggak pernah punya rumah, tinggalnya cuma nyewa-nyewa gitu aja. Dulu waktu pertama pindah di rumah ini, datang kerja dikabarin kalau rumahnya banjir. Jadi saya, ibu sama kakak tidurnya di kelurahan. Karena banjirnya tinggi dan itu tengah malam, jadinya yang ngebersihin ibu sama kakak. Soalnya kalau saya ikut ngebersihin, saya tenggelam. Ya kan memang nggak ada tempat, nggak ada nggak ada tinggalan dari orang tua. Lagian kan nggak punya uang untuk beli rumah ya, jadinya nyewa ke sana. Kalau misalnya ada mau dipakai sama orangnya, kita nyewa lagi gitu. Perkenalkan, nama saya Linda Septiana, anak dari Bu Paena yang ke-8. Ya, sekolah kadang juga kerja. Kerjanya jualan, punya orang jaga makanan gitu. Buat bantu-bantu gitu, terus juga kadang buat saku sekolah, uang saku. Kadang ibu nggak punya uang, jadi aku yang bayar. Terus kalau bayar LKS, buku gitu. Saya sehari-hari ya cari rosokan, nyuci piring punya orang-orang itu, cuci baju, buat kue kalau ada yang nyuruh gitu. Ya sulit sekali namanya merawat anak segitu banyak sebagai bapak, cari uang, iya kan? Di rumah sendiri aja ndak kerja aja capek, orang cewek-cewek itu apalagi kayak saya harus kerja cari uang, harus ngurusin anak-anak, harus ngeromati kalau mau sekolah aja. Kalau nduk prayo aku ndak punya uang pakai bekal, ndak apa-apa wis mak, sekolah aja yang penting sekolah. Terus ndak bekal kayak mana nggak apa-apa wis. Waktu itu kan masih bayi juga tak bawa kan, tak gendong ke tetap Indomaret. Di sana tak tidurin di kerdus. Apalagi Vira waktu itu sakit seluruh badan itu ngeluarin bintik-bintik, tetap saya ajak kerja. Apalagi kalau di Indomaret biasanya kalau diajak kerja, kalau sebaya dia itu kan malu sama teman-temannya. Tapi Vira enggak malu.
Dok kayak kesini nggak ambek koncone? Enggak, ngapain aku ising gitu. Orang bantuin mae gitu dia bilang. Seberapa hasilnya orang cari rosokan. Mungkin salah ibu nggak bisa nyekolahin anak sampai tinggi ya. Ya gimana? Semuanya cari rosokan anak-anak saya. Makanya harapan saya mudah-mudahan Vira sama Linda ini bisa sekolah tinggi, bisa kerja. Gimana mau nyekolahin sampai tinggi ya, orang ngasih makan anak-anak aja untung-untungan sudah kadang bisa makan pagi, sorenya mesti nyari lagi gitu. Gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya. Kalau yang kakaknya Linda itu sampai nggak sekolah, itu dia bilang mak aku leren aja sekolah, ben iso bantu mak cari rosokan gitu. Kalau namanya susah untuk bayar-bayar, setiap harinya saya susah untuk bayar. Misalnya mak mau ujian sampai dia disuruh ditaruh di pintu gerbang nggak bisa masuk. Nah yang kemarin ini, yang ujian kemarin hari Senin ini, itu HP-nya Vira yang dibeliin kakaknya tak gadekno, tak pakai bayar ujian tadi 150 biar bisa ujian itu. Harapan saya untuk ibu sehat selalu biar bisa ngelihat Vira sama kakak sukses nantinya. Cita-cita saya ingin jadi dokter mas, soalnya jika suatu hari nanti ibu atau kakak saya sakit, biar bisa nyembuhin. Nggak apa-apa, misalnya kalau aku atau Vira yang berhenti itu, mending aku aja. Soalnya kan Vira itu masih masih kecil juga, masih panjang itunya perjalanannya. Harapan ibu tak suruh sekolah yang benar, bisa sekolah tinggi, kalau bisa ibu ini ya kan bisa kerja biar nggak seperti saya, nggak seperti kakak-kakak gitu loh. Saya ingin sekali Linda sama Vira itu nyampe apa yang dicita-citano gitu loh. Kalau dibantu ya pantas ya mas ya, soalnya ya suami juga ndak ada ya mas ya. Terus kayak untuk sehari-hari juga makan kadang kan nyari sendiri-sendiri, anaknya yang satu kerja sendiri gitu. Terima kasih untuk Yayasan Peduli Anak sudah meringankan ibu untuk biaya pendidikan saya dan kakak saya. Dengan bantuan dana pendidikan dari Yayasan Peduli Anak, Vira bisa mewujudkan harapannya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya di sekolah yang dia inginkan. Yayasan Peduli Anak juga membantu anak-anak di luar Lombok Barat agar bisa mewujudkan cita-cita mereka untuk tetap bersekolah demi menggapai masa depan yang lebih baik.